Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di segmen yang ketiga ya, di dalam acara kajian Tazkiyatun Nafas, dan kita masih membahas tentang tauhid al-asma was sifat. Bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan kaum muslimin sekalian perkataan salah seorang ulama, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Ya, beliau menjelaskan tentang bagaimana prinsip as-salaf dan prinsip ulama, ya, para imam di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasanya mereka semua, dan ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah, dengan menetapkan nama-nama tersebut dan sifat-sifatnya tersebut sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, ataupun sebagaimana yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ya, di dalam hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrifin, tanpa tahrif, tanpa mentahrif nama-nama dan sifat-sifat tersebut, yaitu merubah lafaznya ataupun menyelewengkan maknanya. Karena takut kalau seandainya tidak diselewengkan, tidak dirubah, ya, maka mereka takut akan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ataupun mereka menafikan sifat tersebut. Karena takut kalau seandainya sifat tersebut ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan sama dengan makhluknya. Ataupun mereka, ya, ataupun kita dilarang untuk mencari-cari, ya, mencari-cari hakikat bagaimana sih, ya, sifatnya Allah yang sebenarnya, hakikat dari sifat Allah tersebut. Contohnya bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit-langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Ya, ini dilarang kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau wala tamtsil, dan kita juga dilarang untuk menyamakan, ya, nama-nama dan sifat-sifatnya Allah tersebut, ya, seperti makhluknya. Dan inilah perkara-perkara yang kita dilarang untuk melakukannya di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Wa huwas samiul basir. Dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan kaidah yang penting, ya, di dalam mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala atau yang para ulama telah menjelaskannya, seperti ulama kita Asy-Syaikh Muhammad, ya, Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Beliau menjelaskan ada 3 landasan pokok, ya, yang harus kita ketahui di dalam mentauhidkan Allah dengan nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, itsbatu sifatillahi Subhanahu wa taala bila tamtsilin. Wajib bagi kita semua kaum muslimin sekalian menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau semua nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala
sesuai dengan kemuliaannya Allah, sesuai dengan kemahasempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Bila tamthil, dan kita tidak perlu atau dilarang untuk menyamakan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dengan makhluknya. Seperti itu kaum muslimin sekalian, ya. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam surah Syura, Asy-Syura ayat ke-11. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Ya, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang kedua, ya, di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah, atau di dalam mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, yang harus kita lakukan adalah tanzihullahi subhanahu wa ta'ala bila ta'tilin, yaitu menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sifat-sifat, ya, yang kurang. Dari berbagai macam sifat-sifat Allah Subhanahu, dari berbagai macam sifat-sifat yang kurang. Ya. Kemudian setelah kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan atau yang kurang, ya, bila ta'til, tanpa menolak apa-apa dari sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Nah, jadi kita diperintahkan, bahkan wajib untuk menyucikan Allah dari berbagai macam sifat-sifat yang kurang. Dan kita dilarang untuk menolak sifat-sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Contohnya seperti istiwa. Allah beristiwa alal arsh. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini Allah sebutkan di dalam 7 tempat di dalam Al-Quran. Ya, 7 tempat di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surah Thaha. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala beristiwa 'alal 'arsy. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita diperintahkan untuk menetapkan sifat tersebut. Ya, kemudian menyucikan Allah dari berbagai macam sifat yang kurang, dengan meyakini bahwasanya Allah itu berada di atas arsy. Ya, Allah berada di atas arsy, dan Allah berada di atas ketinggian, melebihi semua makhluk-makhluknya. Jadi tidak ada satu pun makhluk dari makhluknya yang berada di atas Allah. Jadi Allah itu berada di atas seluruh makhluknya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang harus kita tetapkan. Ya, bila ta'til tanpa menafikan semua sifat yang telah Allah sebutkan dan yang Allah telah tetapkan untuk dirinya sendiri. Karena takut kalau seandainya kita tetapkan sifat tersebut, maka kita akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kaidah yang kedua, yaitu menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sifat yang kurang dan tanpa menolak sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah qat'ut tama' an idraki kaifiyati sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang terakhir. Di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, kita harus memutuskan hasrat kita, keingintahuan kita, ya, untuk mengetahui kaifiat atau hakikat dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang kaum muslimin sekalian. Allah hanya memerintahkan kita untuk mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah sebutkan, yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, atau yang telah Allah tetapkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya,
tanpa harus bertanya-tanya bagaimana hakikat dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hal itu dilarang? Ya. Hal itu dilarang karena sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Thaha ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuhituna bihi ilma." Dan mereka manusia tidak akan mampu menjangkau, ya, menjangkau apa atau hakikat dari sifat-sifat Allah tersebut. Jadi manusia itu terbatas kaum muslimin sekalian. Mereka tidak akan bisa menjangkau bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan bisa menjangkau bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit-langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Dan itu terjadi di setiap malam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan kelemahan manusia itu sendiri. Dan ini menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mudah-mudahan kaidah ini bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu, ya, kita ulangi sekali lagi, yang pertama dengan menetapkan semua sifat-sifat atau semua nama-nama dan sifat-sifatnya Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri atau oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat-sifat yang kurang. Ya, dan yang terakhir adalah dengan memutuskan hasrat kita untuk mengetahui hakikat dari sifatnya Allah tersebut. Karena sungguh manusia ini begitu terbatas akalnya, tidak akan mampu menjangkau hakikat dari sifat-sifat tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.